Serangan wabah COVID-19 diprediksi masih akan terus berlanjut dan berdampak negatif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sejumlah pengamat memperkirakan puncak wabah COVID-19 akan terjadi saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini karena banyak masyarakat tidak menerapkan pembatasan mobilitas dan social distancing. Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat dan pemerintah, yakni memperburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konon bisa mencapai 0%. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan dapat menimbulkan gangguan keamanan, meningkatkan pelanggaran hukum, serta situasi politik yang tidak stabil. Upaya penanggulangan wabah COVID-19 sangat ditentukan oleh perilaku dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB. Upaya penanggulangan COVID-19 adalah tanggung jawab bersama semua anak bangsa dan tidak dapat dilakukan dengan bekerja sendiri-sendiri. Karena itu perlu ada kolaborasi yang melibatkan pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat, dan juga media. Itu berarti setiap warga negara Indonesia harus merasa terpanggil untuk ikut serta dalam membela negara, menyelamatkan negara dari pandemi COVID-19, sebagaimana amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga perang melawan COVID-19 dengan cara antara lain menaati anjuran, himbauan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap warga negara harus memiliki jiwa bela negara, yaitu jiwa yang bersih, jiwa yang saling menguatkan, jiwa yang saling mendukung dan berjuang untuk negeri tercinta Indonesia. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Bersama perangi Corona, itulah topik di Morning Talks kita pagi hari ini. Untuk membahasnya telah hadir di studio Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara, Wawan Haripurwanto. Dan kami juga sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Muti. Mas Wawan, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Pak Abdul Muti, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan, ini kalau bicara soal wabah COVID-19, saya ingat betul sekitar Maret itu BNPB mengatakan bahwa ada permodelan yang dibikin oleh BIN mengenai wabah COVID-19 ini kapan kira-kira akan selesai. Itu kalau saya tidak salah di bulan Mei, Juni itu, kalau saya tidak salah. Nah itu apakah BIN masih punya pernyataan atau pendapat yang sama bahwa wabah COVID-19 di Indonesia ini akan selesai di bulan itu? Ya, kita berupaya keras. Kalau kita permodelan itu andai kata tidak ditangani memang akan melejit begitu grafik kurvanya ya. Dan menjadi kalau tidak terkendali ya angka-angka akan menjadi angka liar. Oleh karenanya BIN mengajak seluruh elemen kementerian lembaga terkait, Kementerian Kesehatan, BNPB maupun Pemda dan masyarakat umum untuk bareng-bareng kita berjibaku mengatasi ini. Maka terus akhirnya juga lahir PSBB, kemudian upaya mendatangkan alkes, ya, alat kesehatan, obat, maupun juga kita dorong dengan para pakar-pakar virologi untuk menghasilkan serum-serum yang untuk mengatasi ini semua, juga kerjasama dengan university, kemudian juga rumah sakit, kita semua itu bekerja dan kita memperkuat tim kliniknya untuk dibentuk dengan unit-unit dan para pelaku-pelaku kesehatan baru yang semua langsung kita terjunkan, termasuk juga upaya melakukan penyemprotan di seluruh wilayah di Indonesia, baik menggunakan penyemprotan biasa maupun tangki, truk, dan damkar. Ya, semuanya itu tujuan kita juga supaya tadi menekan angka-angka yang sudah kita, permodelan yang kita sampaikan itu, supaya betul-betul bisa kita atasi bersama. Dan memang betul bahwa ini saatnya bela negara, bahwa kita bergotong royong. Kan nggak salah kalau kita menyebutnya ini sebagai perang ya, melawan seluruh virus. dunia, bukan hanya Indonesia. Dan 209 negara yang sudah terkena oleh karenanya ya. Dan sudah banyak yang meninggal. Kita tidak bisa main-main ini ya.
kita tidak perlu panik tapi jangan mengabaikan terhadap Ini saya semua. garis bawahi. Tidak perlu panik, tapi jangan mengabaikan. Ya. Oke. Tapi kalau kita melihat kondisi masyarakat saat ini, itu apakah memang sudah betul-betul berdisiplin sesuai dengan harapan dari pemerintah dan dari BIN juga tentunya, atau sebetulnya masih banyak sekali catatan yang membuat prediksi permodelan dari BIN juga mungkin bisa tidak sesuai dengan prediksi atau gimana? Masyarakat sebagian memang sudah disiplin, teman sebagian lagi juga masih bandel ya. Dan itu yang berbahaya. Nah, ini yang berbahaya. Oke. Sejumlah angka di sejumlah wilayah naik, telah kita selidiki, ternyata ada pergerakan orang ke sana. Oke. Mudik ataupun pergumulan orang. Setelah itu kita juga hubungi Pemda, dan Pemda melakukan langkah-langkah isolasi dan langkah-langkah mengembalikan kalau mereka mudik itu dipaksa kembali, atau juga yang terkena sanksi ya. Tempat-tempat bisnis yang masih membandel misalnya dan dia tidak menerapkan social distancing ataupun physical distancing, tetap dikenakan penyegelan dan juga denda, dan juga ada pidananya kalau dia melawan petugas, karena ini menjadi komitmen bersama bagaimana kita harus strict ya untuk menanganinya, meskipun juga tetap terukur ya, tidak melanggar SOP yang ada. Ya. Oleh karenanya angka-angka yang kita sampaikan tadi tetap diupayakan untuk bisa ditekan, dan memang tanggal 12 agak tinggi ya. Tanggal 12 April kemarin. April, ya. Kemudian terjadi penurunan. Ya. Penurunan naik sedikit lagi, terus menurun lagi. Yang naik ini tetap kita selidiki ada apa? Ternyata ada pergerakan orang. Ada pergerakan itu Ada yang sampai pergerakan sekarang orang. tidak berhenti. Nah, sekarang ini memang masih ada yang kita yang bandel ya. Makanya pergerakan ini terus kita ikuti. Meskipun ada melandai, cuman kemarin memang agak sedikit naik lagi, ternyata ada pergerakan ya. Ini yang kita harapkan supaya di bulan-bulan ke depan semua menyadari akan pentingnya kedisiplinan. Betul. Ya. Nah ini dia, ini kalau saya lihat grafiknya sebetulnya Mas, dari beberapa waktu ke belakang, itu seperti yang Mas Wawan tadi katakan, sempat naik, terus turun, tapi naiknya itu dia lebih tinggi dari sebelumnya. Sempat turun, naik lagi lebih tinggi, bahkan pada sampai yang kemarin, itu jumlah penambahan kasusnya itu lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Artinya pola ini masih terus akan, kalau dari trennya terus bertambah. Memang dengan kejenuhan orang bisa dia keluar ya, seperti itu kan. Kita lihat sekarang juga di jalan-jalan juga mulai ramai, setelah saya rasakan mereka ada kejenuhan. Tapi kita harus bunuh kejenuhan itu dengan aktivitas-aktivitas yang terukur. Ya kalaupun dia keluar, tetap keluar secara terbatas, jangan terus mengumbar dengan langkah-langkah yang tidak perlu. Karena kita terutama orang yang tanpa gejala itu yang lebih sulit. Itu dan itu yang juga paling berbahaya. Paling berbahaya. Oke. Nah kita akan sekarang juga BIN juga sedang berupaya mendatangkan alat baru yang seperti helm gitu, yang bisa kali lihat begini sudah kelihatan dari suhu-suhu orang dalam jumlah yang besar ya. Sekali lihat, nah di situ nanti juga langsung insya Allah akan dilakukan penanganan-penanganan. Kita akan bahas itu nanti, Mas Wawan. Saya ke Pak Abdul Mukti. Pak Abdul Mukti. Assalamualaikum ya. Pak, ini kalau kita bicara soal ketidakdisiplinan ini, saya dengan tanda koma gitu ya, juga banyak dilakukan sama orang-orang yang sedang menjalankan ibadah. Bukan hanya umat Islam saja, tapi juga umat-umat lain juga, saya kira juga masih ada yang kurang disiplin. Menurut Anda? Ya, yang pertama ini soal keyakinan bahwa pengamalan dalam berbagai aspek ibadah itu sangat berkait dengan keyakinan agama dari masyarakat. Di satu sisi memang itu menunjukkan bagaimana mereka senantiasa mentaati dan meyakini ajaran agamanya. Kemudian yang kedua, mereka seringkali berargumen bahwa di dalam negara Pancasila ini dan juga Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Pada dua sisi itu argumennya sepertinya logis gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam kaitannya dengan agama, tentu
perlu dikaji lebih jauh bagaimana ketentuan agama dan bagaimana kita pilih dan kita pilah mana yang syariat dan mana yang syiar. Kemudian yang kedua harus kita pilih mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Nah, agama itu tidak memberikan kita tuntunan untuk memaksakan diri di dalam melaksanakan keyakinan atau melaksanakan ibadah. Keselamatan itu harus menjadi dasar dan pertimbangan utama untuk kita melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Keselamatan itu tidak hanya keselamatan kita pribadi, tapi juga keselamatan orang lain. Misalnya kan sering kita mendengar, loh saya kan sudah pakai prosedur yang disampaikan pemerintah. Saya aman-aman saja gitu. Tetapi kan kita tidak tahu apakah orang lain juga menggunakan prosedur itu atau tidak. Karena itu maka di dalam beragama kita tidak boleh memahami agama itu secara sangat sempit dan kemudian berlaku yang merupakan bagian dari pengamalan agama dengan hanya lihat aspek-aspek yang bersifat ritual belaka dan tidak memperhatikan aspek sosial. Sehingga karena itu maka terkait dengan misalnya sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat itu kan kalau dalam keadaan yang berbahaya, dalam keadaan di mana sedang ada wabah, bahkan ada kemungkinan besar terjadinya madorot, itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Dan melaksanakan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat itu tidak melanggar syariat. Dan tidak mengurangi nilainya juga. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga boleh dilaksanakan di masjid, boleh dilaksanakan di rumah, boleh sendiri, boleh berjamaah. Tetapi ada yang merasa tidak sreg gitu kalau tidak melaksanakan di masjid. Padahal Nabi Muhammad sendiri, bahkan para sahabat, sampai pada masa sahabat Abu Bakar dan masa awal sahabat Umar itu, sholat tarawih itu lebih banyak diselenggarakan atau dilaksanakan di rumah. Nabi Muhammad sendiri dalam riwayat hadis yang sahih itu hanya melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid itu hanya 3 kali. Lebihnya Rasulullah Muhammad itu melaksanakan sholat tarawih di rumah dan lebih banyak juga melaksanakannya sendiri. Nah ini juga kalau ada tarawih di rumah itu tidak melanggar syariat, itu sesuai dengan syariat juga, itu sesuai dengan sunnah Nabi juga. Nah, karena itu maka jangan kita merasa bahwa kalau kita tidak melaksanakan ibadah di masjid, kita kemudian melanggar syariat. Inilah saya kira pemahaman agama yang perlu kita perdalam lagi dan kemudian kalau kita juga harus bisa memilih mana yang syariat, mana yang syiar. Sholat itu syiar, tapi syiar itu tidak harus kemudian mengorbankan apa yang menjadi keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Pak Abdul Mukti, intinya sebetulnya ketika ada perubahan cara sholat berjamaah atau sholat yang biasanya di masjid ke rumah, itu juga tidak mengurangi nilai keutamaannya ya? Tidak mempengaruhi, karena itu namanya hukum taklifi, Mas Rudi. Hukum taklifi itu artinya hukum melaksanakan ibadah yang memang karena situasi dan kondisi personal kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah atau situasi dan kondisi masyarakat secara keseluruhan itu bisa menjadi ilat atau alasan hukum ditetapkannya ketentuan syariat yang berbeda. Intinya, maaf, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur itu ada hadisnya dan hadisnya cukup sahih, bukan cukup sahih, sangat sahih menurut saya. Kemudian yang kedua sholat tarawih di rumah itu juga hadis-hadisnya sahih dan sholat tarawih berjamaah itu sekali lagi bisa diselenggarakan di rumah, bisa di masjid. Tapi kalau kita baca hadis Nabi justru sholat sunat itu lebih dianjurkan untuk kita melaksanakannya di rumah. Apalagi dalam situasi sekarang ini memang sedang diberlakukan PSBB, di mana memang kita perlu melakukan social distancing dan physical distancing. Dan itu tidak menyalahi syariah ya? Sama sekali tidak. Hadis-hadisnya sahih yang menjelaskan. Kita jeda sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, dialog kita akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi.